Ningsih, mahasiswi Poltekkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai anti budaya konsumtif. Apa sih budaya konsumtif itu sendiri? Budaya konsumtif merupakan suatu perilaku yang ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan berlebihan. Penggunaan segala hal yang paling mahal dan memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya, serta adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata. Ada juga yang mendefinisikan budaya konsumtif merupakan perilaku di mana timbulnya keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan dan untuk kepuasan pribadi. Dalam psikologi dikenal dengan compulsive buying disorder atau kecanduan berbelanja. Perilaku konsumtif ini banyak terjadi di kalangan remaja, terutama remaja putri, yang dimana kebiasaan remaja putri yaitu suka berbelanja atau shopping. Hal tersebut untuk memenuhi keinginan mereka dan sudah menjadi gaya hidup mereka itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, gaya hidup yang semakin tinggi membuat perilaku konsumtif seseorang itu berubah. Apalagi dengan kehadirannya teknologi yang telah memudahkan berbagai aktivitas, terutama berbelanja. Tanpa kita sadari, perilaku hidup konsumtif memiliki dampak buruk terhadap kondisi keuangan kita. Jika bisa mengatasi atau menghilangkannya, maka kita akan mengalami masalah keuangan yang serius, seperti terjerat hutang. Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Namun, pandemi COVID-19 saat ini menjadi pemicu resensi atau penurunan ekonomi di Indonesia termasuk di beberapa negara lainnya. Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia memang terbilang cukup tinggi, terutama yang sering berbelanja di toko retail atau online. Meskipun penghasilannya tidak setara dengan gaya hidup, namun kebanyakan orang tetap setia pada produk pilihannya seperti gadget dan perawatan. Tentunya kita harus mengetahui apakah penyebab dari perilaku dan gaya hidup konsumtif. Ada 4 poin dalam penyebab perilaku dan gaya hidup konsumtif itu sendiri. Yang pertama, persepsi jangka pendek. Saat ingin berbelanja, masyarakat tidak mempertimbangkannya secara jangka panjang. Biasanya mereka langsung memutuskan untuk membeli apa yang diinginkan. Hal itu dikarenakan banyak yang berburu promo dan diskon untuk barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan lingkungan. Meski kampanye dilakukan semakin marak di lingkungan, tetapi kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih minim. Misalnya, kehadiran kantong plastik berbayar yang bertujuan untuk mengurangi penggunaannya tidak pernah diperhatikan. Sebab masih banyak orang yang membeli dan menggunakan kantong plastik itu untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, bergantung pada teknologi. Saat ini masyarakat Indonesia telah bergantung pada teknologi seperti gadget, internet, dan layanan fintech. Hal itulah yang menyebabkan kebanyakan orang bertransaksi di situs e-commerce dan membeli produk di toko retail melalui aplikasi e-wallet. Yang keempat, kebiasaan berkelompok. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia gemar berbaur di dalam satu kelompok, seperti pertemanan, tempat tinggal, hingga komunitas. Maka dari itu, anggota kelompok sangat mudah mempengaruhi satu sama lain untuk membeli sesuatu. Jika ada anggota yang superior dan membeli sesuatu, maka lainnya juga akan mengikutinya. Sebenarnya, Anda tidak perlu melakukan hal tersebut, karena semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Saya akan memberikan tips untuk Anda semua, bagaimana cara menghilangkan perilaku gaya hidup konsumtif. Yang pertama, menyusun anggaran belanja. Jika ingin menghilangkannya kebiasaan perilaku konsumtif dan hedonis, maka susunlah anggaran belanja per bulannya. Setiap pengeluaran pun juga harus dicatat dan diatur. Cara ini bisa menentukan target pengeluaran Anda setiap bulan. Yang kedua, menabung. Menabung merupakan salah satu cara yang tepat untuk menghilangkan perilaku keuangan konsumtif. Meski terlihat biasa saja, namun
dan penghasilan Anda bukanlah hal yang mudah, khususnya bagi Anda yang konsumtif. Bisa disisihkan sekitar 5% atau 10% dari penghasilan Anda. Yang ketiga, menetapkan prioritas. Jika ada penawaran barang tertentu, maka jangan terburu-buru untuk membelinya. Anda harus mengutamakan pengeluaran yang menjadi prioritas. Jika kebutuhan terpenuhi, berarti keinginan Anda dapat terpenuhi jika ada sisa dananya. Yang keempat, hindari penggunaan kartu kredit. Perilaku konsumtif dan bentuk gaya hidup juga dipengaruhi oleh kehadiran kartu kredit. Hal tersebut dikarenakan kartu kredit mudah digunakan, kemudian tidak ada yang memikirkan jumlah uangnya. Banyak orang yang tidak menyadari nominal kartu kredit yang dihabiskan. Biasanya mereka akan menyesal setelah mengecek tagihan. Yang kelima, mulai berinvestasi. Investasi menjadi salah satu cara untuk menghindari gaya hidup konsumtif. Jika Anda berinvestasi, tentunya akan memperoleh keuntungan yang sangat besar di masa yang akan mendatang. Yang keenam, kurangi bepergian. Bepergian atau jalan-jalan memang menyenangkan. Namun, hal tersebut bisa berbahaya karena menjadi kebiasaan. Selain itu, uang Anda juga akan terkuras habis jika digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebutuhan. Dan yang ketujuh, memiliki komitmen. Perilaku konsumtif sebaiknya dihilangkan dengan berkomitmen pada diri sendiri. Hal itu bertujuan agar Anda bisa menahan diri untuk membeli barang yang tidak penting. Jadi, rencana Anda ke depannya dapat segera terwujud. Itulah video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.